selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi kita ya walaupun kita ibadah online tapi sukacita Tuhan terus ada. Amin. Amin. Oke. Kita sebelum mulai, kakak mau tanya kabar kalian ya, walaupun kakak nggak dengar jawaban kalian, tapi kalian kasih tahu lagi kabar kalian. Oke, apa kabar kalian? Sehat ya, oke, sehat. Oke, sebelum kita mulai, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Cuip, 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 cuip. Oke, kita nyanyi yuk. Kita berdoa yuk kakak, kita berdoa. Tuhan, terima kasih mengucap syukur pada hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, memberkati adik-adik dimanapun mereka berada, terus lindungi mereka dalam mereka bersekolah, mungkin bersekolah dari rumah saja, dan Kau berikan mereka kecerdasan, hikmat, dan kebijakan dalam belajar. Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami, Kau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu satu pujian yang berjudul Allah Peduli.
tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Baik, waktu kesempatan saya berikan. Oke adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang Kau terlimpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur karena Engkau boleh mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah bersama-sama lewat secara online pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami dan tidak mengurangi sukacita kami untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, tilik hati dan pikiran kami sehingga kami bersemangat dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Miss ulangi, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Miss akan bacakan bagi adik-adik semua. Demikian firman Tuhan, judul perikop, Saul benci kepada Daud. Ayatnya yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah marah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini Miss beri judul tema yaitu iri hati yang menyebabkan mati. Nah, apa maksud dari tema yang Miss berikan ini, iri hati yang menyebabkan mati? Nanti Miss akan menjelaskan, namun Miss mau mengajak adik-adik untuk melihat firman Tuhan terlebih dahulu tentang tokoh Alkitab yang bernama Saul dan juga Daud. Nah, seperti yang adik-adik ketahui bahwa Saul dan Daud ini adalah termaksud dari bangsa Israel. Dan seperti yang adik-adik ketahui bahwa bangsa Israel mempunyai banyak sekali musuh. Dan untuk mengalahkan musuh mereka harus berperang. Mereka, bangsa Israel, kalau ingin mengalahkan musuh, mereka harus berperang. Namun, terkadang pada saat mereka berperang, ada kalanya mereka kalah dan itu menyebabkan mereka sungguh berduka cita.
mereka sedih. Tetapi bukan hanya kekalahan saja, mereka juga sering sekali mendapatkan kemenangan yang membuat mereka bersuka cita. Nah, di sini Miss ingin memperlihatkan kepada adik-adik di ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu. Nah, pada waktu itu, setelah Daud mengalahkan orang Filistin, nah sekarang Miss mau tanya, siapa itu orang Filistin? Nah, kalau adik-adik baca sebelum pembahasan di pasalnya yang ke-18 ini, di pasal yang ke-17 di sana dijelaskan, di ayatnya yang ke-40 dijelaskan tentang perkelahian Daud dengan Goliat. Jadi orang Filistin itu adalah Goliat. Daud mengalahkan orang Filistin itu, yaitu Goliat. Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memungkur rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Nah, kenapa orang-orang perempuan dari segala kota Israel keluar dan menyongsong Raja Saul? Karena Saul adalah seorang raja. Namun pada saat itu yang berperang adalah Daud, dan Daud yang mengalahkan Goliat. Nah, di ayat selanjutnya, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kemudian di ayatnya yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, disinilah mulai Saul mengizinkan iri hati dan kedengkian masuk ke dalam hatinya, sehingga dia menjadi khawatir ketika perempuan itu memuji Saul dan juga Daud. Namun pujian itu yang dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa, itu membuat Saul menjadi khawatir, sehingga dia berpikir bahwa jabatan raja akan jatuh kepada Daud. Sehingga di ayatnya yang ke-9, yang ke-7 dulu, di ayatnya yang ke-9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, sejak Saul berpikir bahwa jabatan raja akan jatuh kepada Daud, Saul menjadi khawatir dan dia menjadi marah, dan Saul menjadi dengki terhadap Daud, padahal Daud tidak berbuat apa-apa. Padahal Daud tidak melakukan sesuatu yang membuat Saul benci terhadap dia. Nah, kembali ke tema awal, di mana Miss katakan bahwa iri hati menyebabkan mati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah iri hati yang menyebabkan mati, yaitu bukan mati secara tubuh adik-adik, melainkan secara rohani. Adik-adik perlu tahu bahwa ketika iri hati dan amarah mulai masuk dalam hati adik-adik, Miss mau mengingatkan bahwa adik-adik perlu berhati-hati, karena hal itu bisa membuat kita mati secara rohani. Bahkan kita bisa saja merencanakan hal buruk terhadap orang lain karena kita merasa iri hati dan marah. Nah, mati akibat karena kita mati secara rohani, kita akan tidak semangat lagi baca Alkitab dan berdoa. Kita akan sering menyalahkan Tuhan, dan kita akan sering melakukan hal-hal yang bersifat buruk bagi kehidupan rohani kita. Nah, adik-adik, pada hari ini firman Tuhan pada hari ini mengajarkan bahwa iri hati menyebabkan kita mati.
dan menyebabkan kita menjadi pribadi yang tidak bertumbuh di dalam Kristus. Kalau adik-adik baca ayat selanjutnya dari ayat 10 sampai 30, di sana akan kita lihat bahwa Saul pun dirasuki, Saul pun dikuasai oleh roh jahat. Karena Saul mengizinkan iri hati dan kedengkian masuk ke dalam hatinya. Adik-adik, jikalau iri hati mulai merasuki adik-adik dan mulai ada dalam diri adik-adik, adik perlu ingat bahwa jalan satu-satunya adalah mengandalkan Tuhan dan berdoa. Jadi Miss ingin mengingatkan kepada adik-adik bahwa harus terus menjaga hati kita dengan hidup sesuai firman Tuhan. Kalau di sekolah, Miss tidak tahu adik-adik kalau di sekolah itu bagaimana, adik-adik kalau di sekolah hadapi apa. Kalau di sekolah teman hadapi apa, Miss hanya mau mengingatkan. Misalnya kalau di sekolah teman-teman dapat nilai yang lebih unggul daripada adik-adik, padahal adik-adik sudah giat belajar, jangan iri, jangan dengki, tetapi terus giat belajar dan berdoa serta mengandalkan Tuhan. Yakin dan percaya adik-adik akan beroleh hal yang lebih baik. Nah, jangan iri, atau misalnya saudara bersaudara di dalam keluarga, ada adik atau kakak, terus adik dapat makanan yang lebih enak, kakaknya dapat makanan yang menurutnya tidak enak. Jangan iri, syukuri apa yang sekarang adik-adik terima dan beroleh karena dari situlah adik-adik belajar untuk tidak iri hati dan tidak mendengki. Karena kalau kita mendengki dan iri hati itu bisa menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Nah, itu saja yang menjadi firman Tuhan bagi Miss untuk adik-adik pada hari ini. Ingat bahwa jangan jadi seperti Saul yang mengizinkan iri hati masuk ke dalam hatinya dan membuat dia mati secara rohani, sehingga Saul tidak peka lagi terhadap Tuhan, sehingga Saul tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu yang perlu adik-adik ingat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau jadikan kami pribadi yang membuang segala rasa iri hati kami dan dengki kami, Tuhan. Ketika kami harus diperhadapkan dengan situasi di mana kami sudah belajar dengan giat, namun kami melihat teman kami yang jauh lebih baik daripada kami, tolong buat kami tidak merasa iri, namun buat kami terus giat belajar dan dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Berkati adik-adik, berkati orang tua mereka dalam segala apapun yang orang tua mereka kerjakan. Kau berkati tangan dan usaha mereka agar dibuat berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami ucap syukur dan berdoa hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Dadah.